Halo, Assalamualaikum teman-teman. Iya, ketemu lagi ya di obrolan kita. Dan kali ini kita akan bahas tentang sedekah ya teman-teman ya. Ada beberapa, maaf, ada beberapa orang yang melakukan sedekah secara brutal dan berhasil merubah hidupnya luar biasa dari sisi finansial ya teman-teman ya. Dan ada juga yang melakukan sedekah secara brutal tetapi dari sisi finansial justru nyungsep gitu. Nah, kira-kira apa sebabnya? Nah, kemudian benarkah yang dari sisi finansial itu nyungsep itu berarti sedekahnya gagal? Nah, kita akan bahas di topik obrolan kita kali ini. Oke, teman-teman ya, kita mulai saja ya. Saya akan share screen untuk membahas itu. Baik, teman-teman. Kita ngobrolin tentang sedekah brutal tadi ya. Sedekah brutal namun gagal. Nah, kalau kita ngobrolin tentang ini tentu saja dari kalimatnya ini kita mengerti bahwa eh, dia menganggap gagal itu karena secara finansial tidak terjadi perubahan signifikan dalam hidupnya. Nah, ini kan berarti sedekahnya kan ada pamrihnya kan begitu. Dan itu boleh saja karena memang memang dianjurkan kan begitu. Sedekah dengan pamrih tentu boleh. Tetapi eh, faktanya kita melihat justru orang yang bersedekah tidak dengan pamrih itu yang eh, rezekinya mengalir dengan deras gitu. Nah, cuman sebelum kita mulai, eh, kita akan bahas beberapa catatan dulu. Jadi kalau hemat saya, sedekah itu adalah cara Tuhan untuk mengatur mekanisme semesta kita ini, itu sebagai ibadah sosial. Artinya, eh, kadang-kadang ada satu kegiatan di masyarakat yang barangkali kalau dibiayai oleh satu orang, perorangan, itu menjadi sangat berat, terutama kalau orang-orang itu hidup dalam ekonomi yang eh, mediocre ya, menengah ya, kelas menengah begitu. Kalau ada satu kegiatan yang dibiayai sendiri misalnya oleh dia, tentu itu berat gitu. Makanya ada eh, mekanisme sedekah ini gunanya untuk menolong kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sifatnya kegiatan-kegiatan sosial. Nah, teman-teman, dari sisi penerima manfaat, tentu saja sedekah itu tidak ada sedekah yang gagal. Sedekah itu selalu memberi manfaat untuk penerimanya. Ya, baik itu perorangan sifatnya maupun kegiatan-kegiatan sosial ya. Misalnya saya contohkan di kampung saya, itu setiap seminggu sekali dilakukan majelis taklim gitu. Dan kalau kita melakukan majelis taklim kan berarti kita ada keluar dana ya untuk memberikan honor kepada pemateri dan kemudian untuk acara makan-makan setelah acara majelis taklim. Nah, anggaplah di kampung saya ini bukan kampung ya, di RT saya lah ya, di RT saya itu eh, jamaahnya jamaah di musola itu anggaplah sekitar 20 sampai 30 orang misalnya, musola kecil di RT saya. Dan itu di situ ada kota amal gitu. Dan kita membiayai mengundang guru atau yang mengisi materi majelis taklim itu dari kota amal itu gitu. Nah, setiap orang itu setiap hari ada yang mengisi kota amal itu gitu. Jumlahnya barangkali setiap orang juga tidak besar, ada yang 2.000, ada yang 5.000, seikhlasnya lah gitu. Kita juga tidak meminta untuk sumbangan seperti itu. Tetapi dari situ faktanya setiap minggu kita mampu membayar pemateri dan mampu membiayai biaya kita makan-makan setelah majelis taklim. Jadi sambil kumpul-kumpul gitu, setelah majelis taklim kita makan supaya lebih akrab antar warga. Nah, artinya apa? Artinya sedekah itu siapapun orangnya yang memberikan sedekah itu, apakah dia sedekah karena terpaksa, sedekah karena ada pamrih, atau sedekah karena benar-benar ikhlas untuk kegiatan itu, tentu sedekah itu manfaatnya ada ya untuk penerima manfaatnya. Nah, namun besar kecil manfaat bagi pemberi sedekah
Nah, ini tergantung dari intensinya. Nah, kita akan bahas ini, teman-teman. Nah, intensi sedekah yang seperti apa yang probabilitasnya besar untuk kembali dalam bentuk kerejekian seperti yang dijanjikan gitu. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang itu tentu saja eh, saya menganggap itu atau dalam persepsi saya, dalam pemahaman objektif saya, sedekah itu tergantung dari level kesadaran yang memberi sedekah atau tergantung dari keikhlasannya atau tergantung dari niat tulus tidaknya kan begitu teman-teman. Dan tulus tidak atau ikhlasnya ini barangkali akan absurd ya, absurd. Bagaimana kita menyebut sesuatu itu ikhlas atau tidak kan begitu kan? Nah, kemudian saya coba hubungkan dengan teorinya David Hawkins. Supaya apa? Supaya setidaknya kita bisa mengerti kalau kita bersedekah di level kesadaran tertentu dengan ciri-ciri rasa-rasa tertentu yang kita rasakan, kita mengerti bahwa oh ini nanti kira-kira hasilnya begini seperti itu. Nah, nanti saya akan coba hubungkan juga dengan secara psikologis sebenarnya apa yang dirasakan? Apakah di dalam tubuh kita itu ada hormon-hormon tertentu gitu yang timbul setelah kita melakukan sedekah yang kemudian kita hubungkan dengan level kesadaran. Nah, ternyata teman-teman kalau kita membahas sedekah dari sisi level kesadaran ini kita akan mendapatkan benang merah gitu. Mendapatkan oh iya ya ternyata orang yang bersedekah dengan ikhlas yang tanpa pamrih itu ternyata baliknya lebih besar daripada yang sedekah dengan pamrih tertentu ataupun karena terpaksa. Tetapi tetap saja teman-teman sedekah yang dengan terpaksa, dengan pamrih tertentu atau dengan ikhlas itu tetap bermanfaat. Dan saya percaya manfaat ke pribadi yang pemberi sedekah itu kalaupun di dunia ini belum ada, nanti di dimensi berikutnya itu pasti akan kembali, akan ada gitu. Ya, wallahu alam yang bagian itu saya tidak bisa menjelaskan. Nah, nanti kita coba, saya akan coba yang di edisi kali ini, saya akan coba bahas dari sisi yang level kesadaran, kemudian dari sisi faktor psikologis atau hormon-hormon apa yang muncul dari sedekah itu, supaya setidaknya kita mendapatkan gambaran itu. Nah, ternyata sebagaimana diungkapkan oleh David Hawkins, nah, seringkali masalah finansial seseorang bukan karena kurangnya keterampilan kerja seseorang itu, namun lebih pada level kesadaran di dalam dirinya. Nah, ini kata-kata keterampilan kerja, ini kalau kita ganti dengan eh, keterampilan rasa dalam bersedekah, itu kira-kira juga nyambung gitu. Jadi kalau kita tidak terampil mengolah rasa saat bersedekah, maka eh, masalah finansialnya akan timbul di orang-orang yang punya level keterampilan bersedekah mengolah rasa saat bersedekah ini rendah ya. Nah, kalau orang yang punya level kesadaran atau mengolah rasa pada saat bersedekah itu tinggi, maka secara finansial dia akan naik. Kan begitu dari hipotesisnya David Hawkins yang saya hubungkan dengan sedekah teman-teman ya. Oke. Nah, lalu saya coba cari tahu sebenarnya kalau kesadaran itu level kesadaran David Hawkins itu dicirikan oleh rasa-rasa tertentu, maka tentu rasa-rasa tertentu itu dimunculkan oleh oleh otak kita yang terhubung dengan jantung kita. Dan ternyata teman-teman, saya menemukan ada yang disebut sebagai happiness trifecta. Jadi di otak kita yang kompleks ini itu untuk memunculkan kebahagiaan itu bisa diidentifikasikan dengan mudah. Caranya adalah dengan memperhatikan terproduksinya hormon dopamin, serotonin, atau oksitosin yang disebut sebagai happiness trifecta. Kalau seseorang bisa meningkatkan hormon dopamin, serotonin, dan oksitosin, maka dia cenderung bahagia. Nah, kebahagiaan itu kalau dihubungkan dengan level kesadarannya David Hawkins, level kesadarannya David Hawkins, itu kan terbagi dua ya teman-teman ya. Ada yang force, ada power. Dimana kalau force itu dapat kita katakan bahwa dia cenderung didominasi oleh rasa-rasa negatif, dan power itu cenderung didominasi oleh rasa-rasa positif.
Nah, ketika hormon tiga ini diproduksi, yakni dopamin, serotonin, dan oksitosin ini diproduksi oleh otak kita, maka kita cenderung berasa di emosi-emosi yang rasa-rasa yang positif itu. Di mana rasa-rasa positif itu, menurut David Hawkins tadi, itu menaikkan level kesadaran seseorang sekaligus menaikkan level finansial seseorang. Nah ini kalau kita coba bahas satu-satu ya. Yang dopamin itu apa? Yang dopamin adalah zat kimia yang bertanggung jawab atas motivasi, hasrat, dan kesenangan. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di slide ini, sedekah itu bisa memicu ini sekaligus sebenarnya. Terutama kalau kita pada rasa-rasa tertentu ya. Nanti kita akan lihat dirasa apa yang ketiga-tiganya terpicu dan dirasa apa yang ketiga-tiganya justru tidak terpicu. Nah, oke. Jadi dopamin itu, teman-teman, happiness trifecta terdiri dari dopamin, serotonin, dan oksitosin kan. Nah, dopamin adalah hormon atau zat kimia otak yang bertanggung jawab atas motivasi, hasrat, dan kesenangan. Nah, bersedekah teman-teman dalam konteks ini dapat meningkatkan dopamin ya. Karena apa? Karena memberikan rasa puas dan penghargaan diri. Puas bahwa kita bisa memberikan seseorang itu. Kalau teman-teman bersedekah kan ada perasaan nyelip, perasaan nyaman dia, perasaan apa ya? Perasaan senang, ada perasaan bahagia gitu terselip di situ. Puas gitu kan, puas bisa membantu orang lain. Karena faktanya teman-teman, kita ini adalah makhluk yang di kondisi tertentu, kita tuh nggak bisa membiarkan orang lain dalam kondisi kesulitan. Jadi misalkan begini, kalau kita melihat seorang anak dalam bahaya, kadang-kadang kita akan langsung berlari menyelamatkan anak itu tanpa berpikir panjang lagi. Entah itu anak siapa. Nah ini adanya sebenarnya tidak di otak kortek di sini, adanya adalah di otak reptil. Sehingga disebut kadang-kadang kita ini sebagian ahli menyebut kita ini adalah manusia adalah binatang sosial gitu. Artinya karena yang bergerak menggerakkan ketertarikan otak reptil ya, otak reptil di belakang kita disebut sebagai binatang sosial. Kita ini nggak bisa melihat seseorangnya dalam kesulitan. Jadi kita ini mempunyai fitrah untuk ingin menolong orang lain gitu. Sehingga ketika kita memberikan sedekah, itu ada rasa puas berhasil menolong orang lain seperti itu teman-teman. Dan ya, kita juga menjadi merasa berharga. Kemudian hormon yang kedua ini hormon serotonin adalah zat kimia otak yang bertanggung jawab atas suasana hati, kepercayaan diri, dan keseimbangan emosional. Nah, teman-teman, bersedekah itu dapat meningkatkan serotonin karena memberikan rasa bahagia dan hormat dari orang lain. Ketika kita bersedekah, orang yang kita beri bantuan itu memberikan ucapan terima kasih, memberikan penghormatan ke kita. Dan itu manusiawi ya kita ya. Kita itu senang kalau dihargai oleh orang lain. Dan perasaan senang, perasaan bahagia ketika dihargai orang lain ini memicu terproduksinya hormon serotonin itu tadi. Dan yang ketiga itu adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin adalah zat kimia otak yang bertanggung atas ikatan sosial, kasih sayang dan kepercayaan. Ketika kita bersedekah, teman-teman, itu hormon oksitosin kita itu terproduksi karena memberikan rasa cinta dan kedekatan dengan sesama. Nah, dari tiga ini teman-teman, dari tiga dopamin, serotonin, dan oksitosin ini, yang paling penting justru adalah hormon oksitosin ini. Di mana kalau hormon oksitosin ini terproduksi, maka secara tidak langsung serotonin dan dopamin akan mengikut. Begitu hasil penelitiannya. Nah, itu sebabnya saya sekarang mulai mengerti kenapa Tuhan membuat mekanisme sedekah ini untuk ibadah sosial. Karena ternyata memang titik beratnya ada di hormon oksitosin ini sebagai fungsi sosial tadi. Kalau di sini lihat ya, zat kimia otak yang bertanggung jawab atas ikatan sosial. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bersedekah tetapi tidak memikirkan fungsinya untuk kepentingan sosial, bersedekah hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan apa itu, pamrih tertentu, maka barangkali oksitosinnya ini kurang terpicu produksinya. Karena pada saat kita bersedekah, tujuan kita mikirnya lebih ke ego kita, egois gitu, supaya kembali ke saya. Tetapi kalau bersedekah dengan ikhlas,
Untuk apa tujuannya? Supaya ini bisa dipakai untuk kegiatan sosial misalnya, atau supaya bisa membantu memperbaiki taraf kehidupan orang lain. Nah itu kan beda ya teman-temannya di niat ya. Nah tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah teman-teman, jadi gambar ini kalau kita hubungkan dengan sedekah, ini gambar yang merah ini adalah force. Ini adalah eh, orang yang didominasi oleh rasa-rasa negatif. Ada merasa hina, merasa bersalah, putus asa, menyesal, berlebihan, cemas, takut, keinginan yang kuat hingga menjadi rakus atau kemudian marah, kemudian sombong atau kebanggaan berlebihan ya teman-teman ya. Nah, orang yang bersedekah di level ini tentu saja rasa-rasanya akan beda dengan orang yang bersedekah di level level ini, di level power ya yang di ini. Nah, level power ini juga kita bagi dua. Yang pertama ada di angka 200 sampai 400 ini. Ini dari berani, kemudian melihat dunia ini dengan netral, melihat dunia ini dengan kemudian orang yang optimis ya dalam kehidupannya, kemudian orang yang bisa menerima perbedaan, menerima dirinya sendiri, menerima orang lain beda, kemudian orang yang sudah mampu objektif dalam hidupnya, sehingga tidak gampang terjebak dalam subjektivitas dirinya sendiri maupun subjektivitas orang lain gitu kan. Nah, kemudian orang yang hidup di level 500 sampai 700 ribu. Ini orang yang sudah bertumbuh. Nah, biasanya orang-orang yang bersedekah karena ikhlas, eh, berfokus pada manfaat dari sedekahnya, tidak berfokus pada dirinya sendiri. Ini ada di level ini, di level growth ini. Sementara yang masih punya pamrih tadi itu saya sebut masih di level learning. Tapi ini juga tetap dapat balasan. Nah, barangkali yang susah mendapat balasan justru yang di level ini. Karena dia melakukan sedekah dengan rasa-rasa ini, dengan rasa sombong, ingin show of force gitu kan, dengan takut karena barangkali diancam oleh orang lain untuk bersedekah atau ditodong di depan umum takut malu. Tapi kita akan bahas ini di slide berikut ini. Nah, teman-teman misalnya seperti ini. Saya kemudian menghubungkan ini dengan level kesadaran. Nah, jadi rupanya teman-teman, kalau teman-teman bersedekah di level kesadaran 20 dan 100 di force tadi ya, berarti di level ini antara 20 dan 100 ini, 20 dan 100 itu orang yang bersedekah di level ini mungkin ya, dia melakukan sedekah karena rasa malu, karena merasa bersalah, apatis, sedih dan takut gitu ya di dalam hidupnya. Kemudian dia melakukan sedekah. Kan sedekah kan boleh saja dilakukan oleh orang dengan level kesadaran apapun kan teman-teman. Nah, cuman orang yang ada di level kesadaran ini, mereka mungkin bersedekah itu bukan timbul atas kesadarannya sendiri. Biasanya timbul karena adanya intervensi dari pihak luar yang menyuruhnya bersedekah. Nah, sehingga mungkin mereka bersedekah karena dipaksa, diancam, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kan sering terjadi ya, kita ditodong bersedekah di satu acara tertentu. Kita kalau mau nggak sedekah malu gitu kan, di, nanti dikatakan orang lain apa gitu kan. Sehingga pada saat mereka bersedekah, mereka tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan dari bersedekah itu teman-teman. Melainkan hanya ingin menghindari rasa sakit atau dipermalukan di depan umum atau mendapatkan hukuman karena tidak bersedekah. Hukuman apa? Hukuman dari sosial. Itu nggak sedekah gitu kan. Ada perasaan itu. Sehingga yang harusnya bersedekah itu menimbulkan efek happiness trifecta tadi untuk terpicu, ini tiga-tiganya tidak diproduksi, baik hormon dopamin, serotonin maupun oksitosin itu tidak terproduksi. Karena apa? Karena dia tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan dari proses sedekahnya itu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan orang yang bersedekah di level 125 sampai 175? Ini di mana level orang-orang yang biasanya kesadarannya kan orang yang punya keinginan kuat dengan sesuatu atau rakus dalam hidupnya, dia ingin
semuanya jadi miliknya, semuanya kerang, atau orang yang dalam kondisi level kesadaran amarah, di mana dia punya power dan biasanya kalau ada orang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan menunjukkan powernya dengan marah, atau orang yang lebih dari itu, dia powernya sudah sedemikian besar sehingga dia menjadi sombong gitu ya, overconfident, bangga banget gitu kan, dan cenderung akhirnya merendahkan orang lain. Nah, orang-orang yang di level kesadaran ini bisa jadi mereka bersedekah. Kan orang bersedekah boleh saja ya, dari level bawah sampai level atas semua boleh bersedekah dan bisa bersedekah. Nah, cuman mereka yang di level kesadaran ini mungkin bersedekah karena ingin mendapatkan sesuatu. Yang rakus tadi itu bersedekah banyak, harapannya supaya wah nanti kembali banyak lagi kepada saya. Kan gitu teman-teman. Nah, kemudian yang level sombong dan amarah itu mungkin barangkali ingin mendapatkan pujian atau penghargaan atau imbalan ya. Dan mereka juga mungkin bersedekah karena amarah ya, amarah karena diejek, ya cuman begitu aja gitu kan. Jadi akhirnya tersinggung, marah, bersedekah. Jadi eh, mereka bersedekah bukan karena kesadaran, tetapi digerakkan oleh faktor luar. Apapun itu sebabnya, termasuk diejek, tersinggung, marah, kemudian bersedekah. Jadi eh, mereka bisa jadi bersedekah dengan cara yang sombong, arogan, nih, gitu kan, menunjukkan bahwa dia mampu gitu. Terhadap siapa? Terhadap orang lain maupun terhadap penerimanya. Kalau terhadap orang lain kan menjadi show of force ya. Ini nih, gua nih sedekah gitu kan. Atau dia bersedekah tapi ngenyek, ngenyek itu apa bahasa Indonesia? Menghina si penerima sedekah. Kalau enggak gue itu bisa apa lo? Nih, gue beri nih, gitu kan. Jadi pada dasarnya teman-teman, mereka tidak peduli dengan dampak atau makna dari sedekah itu. Melainkan hanya ingin memuaskan ego atau nafsu mereka. Nah, sehingga kalau kita tinjau dari sisi terproduksi tidak happiness trifecta dari hormon orang itu gitu. Barangkali dopamin dan serotonin terproduksi, tetapi oksitosin tidak. Karena dopamin kan ini teman-teman ya, dopamin adalah zat kimia yang bertanggung jawab atas motivasi, hasrat, dan kesenangan. Barangkali mereka termotivasi. Termotivasi dalam artian setelah dihina atau ingin diwah oleh orang lain, itu jadi motivasi mereka. Kemudian itu menjadi hasrat gitu kan. Hasrat, lihat nih, saya tunjukin gitu kan. Dan mereka senang ketika melakukan itu. Kesenangan apa? Menunjukkan ke orang lain bahwa saya mampu gitu. Dan ini bisa jadi memicu hormon dopamin mereka. Bisa jadi meskipun niatnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang serotonin. Serotonin itu apa? Serotonin adalah bertanggung jawab atas suasana hati, kepercayaan diri, dan keseimbangan emosional. Bersedekah dapat meningkatkan serotonin karena memberikan rasa bahagia dan hormat dari orang lain. Ketika orang lain kemudian memandang dia atas tadi dia bersedekah ya, sedekah brutal tadi itu. Meskipun niatnya dia show of force saja, orang lain kan tidak mengerti niatnya. Jadi orang lain barangkali memberi penghormatan itu dan dia merasa bahagia karena dapat penghormatan dan barangkali serotoninnya juga ikut terproduksi. Tetapi di hormon oksitosin ini yang lebih kepada niat yang tanpa pamrih tadi itu karena berfokus kepada ikatan sosial, kasih sayang dan kepercayaan tadi. Ini yang barangkali tidak berproduksi hormonnya. Kalau di sini kan dikatakan bersedekah dapat meningkatkan oksitosin karena memberikan rasa cinta, kedekatan dengan sesama. Mereka tidak cinta dengan yang disedekah, yang orang penerima manfaat sedekah itu. Mereka juga tidak ingin dekat karena tujuannya hanya untuk dirinya sendiri. Nah ini teman-teman. Sehingga dari tiga yang happiness trifecta tadi itu, yang terproduksi hanya dua. Padahal tadi saya katakan yang terpenting justru sebenarnya adalah hormon oksitosin ini. Kalau ini terpicu, maka yang dua ini otomatis terpicu. Tapi kalau dua terpicu dan ini tidak, barangkali juga tidak. Nah itu sebabnya teman-teman kenapa yang orang sedekah brutal, yang duduk di level kesadaran ini, atau ketika sedekah yang rasa-rasanya ini, itu justru biasanya nggak berdampak di kehidupan nyatanya gitu ya, dalam waktu dekat maupun waktu panjang ya. Tapi nanti ketika di dimensi berikutnya saya tidak tahu. Wallahu a'lam.
Kalau saya sih percaya tetap ada dampaknya, cuman saya nggak tahu saja di sana. Nah, tentu yang baik adalah ketika kita mulai naik ke level kesadaran power, di mana kita bersedekah karena kita punya kesadaran dari dalam diri untuk melakukan sedekah itu. Nah, misalnya yang di level 200 itu berani. Berani apa? Berani meninggalkan egoisme di dalam dirinya. Mulai melihat egonya Allah, egonya Tuhan gitu di dalam dirinya. Apa itu egonya Tuhan itu kan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Pemberi rezeki. Dia pasti tergerak untuk menolong orang lain karena itu gitu. Jadi mereka mungkin bersedekah karena ingin mengubah hidup mereka sendiri, karena mulai paham makna, atau ingin merubah hidup orang lain, membantu orang lain. Nah, bisa jadi mereka lebih tulus, lebih ikhlas, dan lebih bertanggung jawab daripada yang di level force tadi itu. Jadi teman-teman, ketika mereka bersedekah di level ini, mereka mulai menyadari bahwa bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ini adalah mekanisme yang saya katakan tadi di awal. Sedekah ini adalah mekanisme ibadah sosial. Jadi mereka mulai sadar bahwa ini tujuannya untuk ibadah sosial. Nah, sehingga kemelekatan terhadap diri mereka, ego mereka itu pelan-pelan mulai mulai dilepas. Nah, ini yang bisa memicu happiness trifecta. Jadi dopamin, serotonin, oksitosinnya terproduksi. Semakin tinggi level kesadaran seseorang, itu misalnya di level 250 sampai 400, itu di netralitas, kebersediaan, penerimaan, dan akal sehat. Ini orang yang bersedekah di level kesadaran ini, mungkin mereka bersedekah karena ingin berkontribusi bagi kesejahteraan umum. Mereka lebih objektif. Dalam kasus yang saya ceritakan di awal di kompleks saya bersedekah barangkali tidak 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 besar setiap hari, tetapi tujuan saya adalah untuk membantu kegiatan keagamaan di kompleks saya, misalnya di RT saya seperti itu. Dan orang-orang lain di tetangga saya juga seperti itu. Nah, bisa jadi mereka bersedekah di rasa-rasa ini gitu. Karena ingin berkontribusi bagi kesejahteraan umum atau kemanusiaan. Mereka mungkin bersedekah dengan cara yang rasional, objektif, dan profesional. Dengan tujuan yang jelas ya. Nah, sehingga kemelekatan ke diri mereka supaya apa? Nanti supaya balik lebih besar lagi itu bisa dieliminir teman-teman. Sehingga ini juga memicu happiness trifecta tadi. Dopamin, serotonin, dan oksitosinya terproduksi. Semakin tinggi level kesadarannya, itu maka sedekahnya juga rasanya beda teman-teman. Misalnya yang di level kesadaran 500 sampai 540, dicinta atau sukacita. Ini mereka mungkin bersedekah karena ingin mengekspresikan rasa syukur dan penghargaan mereka kepada Allah, pada Rasulullah, dan makhluk ciptaannya yang lain. Mereka mungkin bersedekah dengan cara yang penuh kasih, sabar, dan lembut. Mereka mungkin bersedekah dengan niat yang murni, seperti mengharap ridha Allah. Nah, ketika sampai di level ini, orang bersedekah di level ini, nah itulah kemungkinan besar justru itu akan kembali uh, ke dalam dirinya, itu dalam jumlah yang luar biasa. Karena kalau kita ingat di fisika kuantum, semakin kita melekat di kehendak kita, itu terjadi fenomena quantum zero effect. Artinya ketika melekat di sesuatu, justru itu tidak terjadi. Nah, kalau ketika kita sudah melepas kemelekatan itu, maka itulah yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita tidak melekat sama sekali, awalnya itu juga tidak terjadi, kan begitu. Jadi di level kuantum kan kita harus berhendak menginginkan itu, kemudian kita lakukan, kemudian kita lepaskan, kan begitu. Nah, kalau di quantum zero effect, kita sangat-sangat melekat di kehendak kita, justru ini yang memicu itu untuk tidak terjadi. Maka mekanisme sedekah itu kenapa kok kita diminta untuk ikhlas, rela, bahkan kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu maksudnya supaya ikhlas itu. Karena di level ini itu energinya sangat besar. Termasuk kalau di level kesadaran kan energinya tinggi ya, di 500 sampai 540. Apalagi yang di level 600 sampai 700 sampai 1000. Ini luar biasa besar. Nah, orang-orang di level ini biasanya mereka bersedekah itu sebagai ekspresi aja.
untuk menyaksikan keagungan dan keindahan Allah. Allah bisa ya menggerakkan saya untuk melakukan sedekah, ini luar biasanya. Kalau tidak digerakkan Allah itu saya bisa apa gitu ya. Jadi level kesadarannya yang membedakan eh, energi sedekah itu tadi teman-teman. Nah, kalau kita memahami itu, maka kita mulai mengerti kenapa sedekah brutal tadi itu ada yang kembali dalam bentuk energi finansial yang fenomenal untuk orang-orang tertentu. Nah, teman-teman bisa bisa apa ya? Bisa lihat YouTube-nya Mas Oke itu ya. Mas Oke itu 1 bulan sedekahnya hampir 1 miliar ya di Amerika. Di Indonesia juga ngurusi banyak orang. Dan beliau mengatakan bahwa saya bersedekah bukan karena saya ingin supaya itu kembali, enggak. Saya bersedekah karena ini saya merasa inilah kewajiban saya gitu kan. Dan ketika itu beliau di paling tidak itu berada di level kesadaran 500 sampai 540. Tidak ada pamrihnya di situ. Sehingga sedekah brutalnya itu juga kembali dalam bentuk finansial yang brutal kepada beliau. Nah, sementara kalau kita belum bisa, bagaimana? Kalau belum bisa nggak apa-apa. Di zona learning tadi nggak apa-apa. Di 200 sampai 400 tadi itu nggak masalah. Kita masih punya pamrih, nggak masalah. Karena di level itu eh, kita masih bisa memicu happiness trifecta tadi itu. Tentu yang masalah adalah kalau kita bersedekah tapi dengan niat karena show of force, karena ingin sombong, karena ingin mendapatkan pujian dari makhluk gitu kan, karena ingin mendapat imbalan dari makhluk. Sesuatu yang di force tadi kan tujuannya untuk mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu dari makhluk, bukan dari Tuhan. Ketika Anda naik di 200 sampai 400, barangkali Anda punya pamrih, tapi pamrih Anda kan pada Tuhan, tidak pada makhluk. Yang tahu juga akan Anda sendiri dan Tuhan, bukan makhluk pada saat bersedekah. Nah, itu masih masih oke kalau menurut saya. Nah, sehingga teman-teman sampai di sini pembahasan kita mulai bisa mengerti bahwa kenapa sih sedekah brutal gagal? Karena biasanya ketika orang melakukan sedekah brutal yang gagal itu, dia terfokus pada supaya itu kembali ke dirinya. Kembali ke dirinya, level kesadaran yang melekat di keakuan. Rakus ingin kembali, ingin kembali. Kemudian barangkali ingin show of force. Barangkali ingin dipuji gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai men-sweet rasanya, naik ke 200 sampai 400 itu barangkali ya kembali sih, kembali, tetapi barangkali tidak seperti yang diharapkan masih. Tetap ada pamrih. Nah, tentu yang kembali lebih besar itu di level yang kesadaran lebih tinggi di 500 sampai 540 atau 600, 700 sampai 1000 tadi itu. Nah, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi tambahan database pemberdayaan diri teman-teman. Dan saya percaya teman-teman yang mampir di channel saya itu adalah orang-orang yang suka belajar ilmu pemberdayaan diri karena ingin memberdayakan hidupnya dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Maka anggap saja channel ini adalah salah satu supporting Anda dalam pemberdayaan diri. Anda sudah mengumpul database ilmu pemberdayaan diri banyak banget, dan dari channel ini adalah memberikan sedikit sumbangsi untuk pemahaman itu. Dan mudah-mudahan pemahaman ini bermanfaat. Nanti di episode berikutnya saya coba akan bahas lalu bagaimana cara sedekah yang efektif supaya hormon happiness trifecta tadi itu, dopamin, serotonin, dan oksitosin, itu bisa terpicu, namun secara tidak kita sadari. Nah, itu nanti akan dibahas di edisi berikutnya. Baik teman-teman, sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga hidup Anda baik, rezeki Anda baik, dan masa depan Anda jauh-jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.